Kamu sering nggak sih merhatiin lampu? Kenapa ya setiap lampu terangnya itu berbeda-beda? Hal ini ternyata disebabkan oleh daya. Lalu, apa ya daya tersebut? Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apakah kamu sudah siap belajar? Nah, pada video ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Tapi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi. Daya adalah besar usaha persatuan waktu atau laju di mana usaha dilakukan. Jadi bisa dikatakan video ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya ya tentang usaha. Dan buat kamu yang bingung kenapa materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya, kamu bisa tonton video aku tentang usaha. Adapun cara untuk menghitung daya adalah sebagai berikut, di mana daya memiliki simbol P besar dengan satuan watt dengan rumus P sama dengan W dibagi T. W ini adalah usaha dengan satuan joule dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Untuk pembahasan soalnya nanti akan aku bahas pada penerapan soal dan contoh-contohnya ya. Oke teman-teman, selanjutnya aku mau menghubungkan antara rumus daya dengan contoh soal. Nah ini aku tuliskan kembali bahwa rumus daya adalah P sama dengan W dibagi T. Nah kenapa ada dua kotak ini lagi? Ini adalah hubungannya dengan segitiga rumus atau rumus sakti yang biasa aku gunakan. Kalau rumus daya ini aku buat segitiga, hasilnya adalah P-nya sebelah kiri, W-nya di atas, T-nya di kanan. Di mana P ini adalah daya, satuannya adalah watt ya. Terus kalau W ini adalah usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Jadi sekon ini sama dengan detik ya. Namun sekon adalah salah satu satuan yang sesuai dengan satuan internasional. Nah, jadi hubungan dari segitiga ini adalah, jadi kalau kita akan mencari T, ini mencari T waktu, makanya T-nya ditutup. Rumusnya menjadi W dibagi P. Begitu juga kalau kita mau mencari usaha. Jadi W-nya ditutup, maka P dikali T. Hasilnya ini. Nah, ini udah aku tuliskan, jadi memudahkan kalian untuk mengerjakan soal jika ditanyakan T atau W. Gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya, teman-teman. Contoh yang pertama. Dalam 2 menit, sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3000 joule. Maka tentukan daya lampu tersebut. Seperti biasa, kita buat D1 atau diketahui. Nah, di sini ada 2 menit. Waktu berarti ya T. T-nya 2 menit. Nah, karena ini masih dalam bentuk menit, teman-teman, jadi teman-teman harus mengubahnya menjadi sekon. 1 menit itu adalah 60 sekon. Berarti kalau 2 menit, 2 dikali 60. Hasilnya adalah 120, aduh satu hilang. 120 menit, sekon, sekon. Nah, kalau sudah, di sini ada energi listrik sebanyak 300 joule. Kata joule berarti dia menandakan usaha, yaitu W. W-nya adalah 3000 joule. Nah, yang ditanyakan adalah berapa dayanya, berarti P. D3 langsung ditanyakan P sama dengan W dibagi T ya rumusnya tadi teman-teman. Langsung masukin aja angkanya. 3000 dibagi 120. Nah, yang ada nolnya kita coret nih. Berarti tinggal 300 bagi 12. Hasilnya adalah 25 watt. Nah, ini hasilnya ketemu. Jadi hasilnya adalah nomor 1, 25 watt. Jangan lupa satuannya ya. Kalau daya itu adalah satuannya watt. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Nah, ini ada sebuah benda memiliki daya 10 watt. Jika usaha yang dilakukan sebesar 6400 joule, berapakah waktu usaha itu dilakukan? Langsung kita buat di satu, diketahui ada apa? Daya ya. Berarti P 10 watt. Lalu ada usahanya nih. Usahanya 6400 berarti W. 6400 joule. Yang ditanyakan adalah berapa waktu. Berarti jelas ya. D2-nya adalah T. Nah, langsung D3. Nah, disinilah kalian bisa menggunakan rumus sakti atau segitiga yang aku ajarkan tadi. Nah, kalau kita lihat atau kita ingat tadi P-nya sebelah kiri,
W-nya di atas, T-nya di kanan. Nah, kita mau nyari T, berarti bagaimana rumusnya? T-nya kita arsir atau kita tutup. Berarti T sama dengan W dibagi P. Gitu ya. Nah, kalau sudah, masukin aja angkanya. 6.400 dibagi 10. Nolnya coret, 640 bagi 1 hasilnya 640 sekon. Nah, ketemu hasilnya. Jadi jawabannya adalah untuk nomor 2, 640 sekon. Nah, untuk contoh yang ketiga ini, ada hubungan antara usaha dengan daya. Jadi kalau kita perhatikan, di sini ada gambar balok ya. Ini ada gambar balok berpindah. Kita ibaratkan ini gambar dari titik A ke titik B. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video aku terkait usaha, semoga bisa mengerjakan ini. Dan bagi yang belum nonton, boleh tonton tentang usaha ya. Nah, kalau kita langsung aja buat D1 diketahui. Ini ada F1 12 Newton, A ini 4 meter, ini berarti adalah perpindahannya ya. Ini perpindahan. Nah, berdasarkan gambar di atas, balok berpindah selama 10 sekon. Maka berapakah daya yang dihasilkan? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, berarti teman-teman harus mencari dulu nih. Cara pertamanya adalah mencari usaha dulu. Bagaimana cara mencari usaha ini? Dengan menggunakan F dan S. Nih, berarti kita tulis dulu ya, diketahui ada F-nya. 12 Newton, S-nya ada 4 meter, waktu T-nya ada 10 sekon. Yang ditanyakan adalah daya, berarti P. Nah, langkah pertama D3 ini, langkah pertamanya nih, adalah mencari W. W itu rumusnya apa? F dikali S. F-nya 12. 12 dikali 4. Hasilnya adalah 28 joule. Nah, ketemu nih, baru ketemu W-nya. Nah, langkah keduanya, barulah kalian menggunakan rumus daya. P sama dengan W dibagi T. Masukin angkanya, W-nya 28 dibagi 10. Hasilnya adalah 2,8 watt. Gitu. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, karena usahanya tidak ada, maka teman-teman harus mencari usaha dulu, barulah pakai rumus daya. Gitu ya, semoga membantu teman-teman semua. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah semakin besar laju usaha yang dilakukan, maka akan semakin besar pula dayanya. Sedangkan jika semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka laju dayanya juga akan semakin kecil. Oh ya teman-teman, untuk menambah pemahaman kamu, silahkan kerjakan soal di akhir video ini ya. Dan terima kasih aku ucapkan buat kamu yang tetap setia dengan channel ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.